Allahku, telah memanggilku sebagai Allah kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah pada hari ini, Minggu 7 Maret 2021. Liturgi yang kita pergunakan adalah liturgi Minggu Sengsara. Sesuai Almanak GKI, hari ini kita memasuki Minggu Sengsara keempat. Untuk jemaat GKI Langka yang beribadah di rumah, persembahan dapat diantar ke kantor Majelis Jemaat GKI Langkai pada hari kerja, atau bisa ditransfer melalui rekening Majelis Jemaat GKI Langkai di Bank Kalteng, atau bisa dilihat di layar di video ini. Apabila sudah melakukan transfer, dapat menghubungi bendahara dan bukti transfer. Kita memulai ibadah kita. Jemaat dimohon berdiri dan kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 58, bait 1 dan 2, semua yang tercipta. Seluruh warga satwa di gunung dan lembah, semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia dalam Yesus puteranya. Kita selamat selamanya, segala sesuatu dibaharuinya. Panggilan beribadah. Hari ini kita memasuki Minggu Sengsara keempat. Kita mengingat kembali saat-saat Tuhan kita Yesus Kristus mengalami kesengsaraan karena tugas panggilannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Yesaya 53 ayat 3-4a.
Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Nas pembimbing. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Mazmur 91 ayat 15. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Mazmur 91 ayat 1. Pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah Allah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Bapa kami di dalam Yesus Kristus, Engkau Allah yang maha mengetahui. Kami mengaku di hadapan-Mu segala dosa dan kesalahan kami. Kasihanilah kami ya Allah. Engkau yang maha mengampuni. Kami menyesali dosa. Sekarang ini kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu memperbaharui hati tiap-tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami. Pelihara kami selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan kehidupan yang suci, supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Dikau dan mengabdi kepadamu. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan berita anugerah Allah seperti yang tertuang dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 yang demikian bunyinya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 16, bait pertama dan kedua. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya.
Puji-pujian. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita, dan pujilah namanya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita membaca secara bersama-sama Mazmur 96 ayat 1 sampai 5. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini, dan selama-lamanya. Pembacaan Alkitab sesuai Almanak GKE terambil dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 dengan perikop ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius 7 ayat 24. Pemberitaan firman Tuhan oleh Ibu Pendeta. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini
atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Memasuki minggu sengsara keempat pada minggu hari ini, kami kembali ingin mendengarkan akan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan pelita di dalam kehidupan kami. Bukalah hati, pikiran, dan segenap kehidupan kami agar kami dapat mengerti, menghayati, dan menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan pemberitaan firman ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Sesuai dengan Almanak Nas GKE pada minggu hari ini, firman Tuhan terdapat di dalam kitab Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 22 yang demikian bunyinya. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Minggu hari ini kita telah memasuki minggu sengsara keempat. Minggu sengsara adalah masa penghayatan tentang penderitaan Yesus. Menghayati dan memaknai arti pengorbanan Yesus di salib. Minggu sengsara dikenal dengan masa Prapaskah dalam kalender gerejawi. Dirayakan selama 7 minggu sebelum Paskah. Sebuah penghayatan iman terhadap penderitaan Yesus untuk direnungkan dan maknanya dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Dan pada minggu hari ini kita juga merayakan hari doa sedunia dan hari doa anak-anak
sedunia. Dua momen peristiwa gerejawi yang patut kita hayati dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dari nas yang sudah saya baca tadi untuk kita, saya mengambil dua hal sebagai refleksi kita. Yang pertama, berbicara tentang tukar menukar uang di bait Allah. Itu dalam ayat 13 sampai ayat 16. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bait Allah di Alkitab atau bait suci umumnya adalah pusat ibadah bangsa Israel, mulai dari zaman Perjanjian Lama, dan menjadi salah satu ciri khas mereka sebagai umat pilihan Allah yang membedakan mereka dari bangsa-bangsa lain. Bait Allah di Alkitab adalah tempat bangsa Israel beribadah setiap hari dan menjadi pusat perayaan hari-hari raya mereka. Bait Allah di Alkitab adalah rumah Allah, tempat di mana Allah berdiam atau berkenan berdiam di dalam sebuah bangunan buatan manusia. Bait Allah adalah lambang kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya, yaitu bangsa Israel pada saat itu. Karena itulah bait Allah disebut juga bait suci. Ia suci karena di dalamnya tinggal yang maha suci, Allah sang pencipta semesta alam. Bait Allah terdapat di kota Yerusalem, ibu kota Israel atau Yehuda. Hal ini menjadikan Yerusalem menjadi kota yang sangat penting, sebab bukan saja menjadi pusat pemerintahan, tempat raja-raja Israel atau Yehuda tinggal, tetapi juga menjadi pusat ibadah, tempat Allah berdiam. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, semua orang Israel berkunjung dan mempersembahkan hasil bumi mereka pada perayaan tahunan seperti Paskah dan hari raya keagamaan lainnya. Salah satu bagian dalam perayaan dan peribadatan itu adalah mengorbankan binatang, mempersembahkan hasil panen kepada Allah. Ada berbagai jenis korban sehingga dibutuhkan binatang yang berbeda-beda pula. Itu bisa kita lihat dalam kitab Imamat pasal 3 ayat 1 sampai 17. Jadi banyak penjual mendirikan kandang hewan di suatu bagian bait Allah yang sering disebut pelataran orang-orang bukan Yahudi. Inilah satu-satunya bagian bait Allah yang boleh dimasuki oleh orang-orang bukan Yahudi. Di sini pula para penukar uang menggelar meja dan meletakkan uang di atasnya, sehingga orang-orang Yahudi dari luar kota dapat menukar uang di
bait Allah. Itu ada di dalam kitab Injil Matius pasal 17 ayat 24. Kadang-kadang para penukar atau para pedagang binatang menetapkan harga yang berlebihan, dan para penukar uang melakukan kecurangan. Dan Yesus menuduh pedagang dan para penukar uang, kamu menjadikan rumahku sarang penyamun, karena mereka telah menyalahgunakan bait Allah yang seharusnya tempat beribadah, tetapi mereka telah menyalahgunakan fungsi bait Allah itu. Dan di dalam kitab Injil Matius pasal 21 ayat 13 tertulis rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Dan juga ada tertulis dalam kitab Injil Markus pasal 11 ayat 17 dan juga Injil Lukas pasal 19 ayat 46. Imam-imam kepala, pejabat bait Allah, juga keluarga mereka mendapat keuntungan dari kegiatan perdagangan yang terjadi di bait Allah itu. Mereka tentu saja tidak senang diserang seperti itu oleh Yesus. Bait Allah seharusnya adalah rumah doa. Maka tidak salah Yesus menegur mereka, mengingatkan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam kitab Yesaya pasal 56 ayat 7 mengatakan, mereka bawa ke gunungku yang kudus, dan kuberi kesukaan di dalam rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Jadi dalam kitab Yesaya sudah menjelaskan kepada kita bahwa fungsi bait Allah itu adalah tempat rumah doa atau tempat beribadah untuk menyembah Allah. Karena bait Allah juga melambangkan kehadiran Allah yang memancarkan kemuliaan Allah dan kasih Allah di tengah umatnya. Maka tidak heran di bait Allah Yesus juga melakukan mujizat penyembuhan bagi orang-orang Yahudi yang datang ke bait Allah. Itu dalam kitab Injil Matius pasal 21 ayat 14. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kenyataan di bait Allah sudah disalahgunakan dan dinajiskan oleh orang-orang yang berjualan di halaman bait Allah, bahkan oleh para pemuka agama. Di situ juga ada bandar penukaran uang dengan kurs yang sangat tinggi. Padahal setiap orang atau setiap uang lokal untuk membayar pajak di bait Allah. Demikian juga para pedagang hewan yang bersekongkol dengan para imam untuk menjual hewan korban dengan harga yang sangat tinggi. Dan pada saat yang sama mereka menolak hewan yang dibawa dari luar Yerusalem dengan alasan yang dibuat-buat.
Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mereka telah mengalih fungsikan halaman bait Allah dari tempat satu-satunya orang bukan Yahudi yang boleh turut beribadah kepada Allah, dan kemudian mereka menjadikannya pasar untuk bisnis yang kotor. Yesus menyaksikan apa yang ada pada saat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pada ayat 16 dikatakan, kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumahku menjadi tempat berjualan. Matius pasal 21 ayat 13 mengatakan, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Dalam kitab Yeremia pasal 7 ayat 11 mengatakan, sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Kalau aku sendiri melihat semuanya, demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dari penulis Injil Matius dan dari penulis Injil Lukas, dan juga dalam bacaan kita tadi, kita dapat memahami bahwa bait Allah sesungguhnya adalah rumah doa, tetapi menjadi sarang penyamun. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyamun artinya orang yang menyamun, merampok, merampas. Artinya orang-orang yang berjualan di bait Allah itu adalah orang-orang yang telah merampas, merampok fungsi bait Allah yang seharusnya sebagai tempat ibadah, tetapi kemudian untuk kepentingan bisnis yang kotor. Bait Allah sebagai simbol kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya, ia adalah pilar utama penunjang teokrasi, dan di tempat itu umat memohon pengampunan dari Allah dan meminta tuntunan dan berkat dari Allah untuk keseluruhan aspek kehidupan. Ketika mereka berjualan, itu artinya bahwa mereka mementingkan diri mereka sendiri dan mereka tidak mementingkan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dari bagian pertama ini mengingatkan kita bahwa prioritas utama kita adalah Tuhan. Tuhan menjadi prioritas utama dalam kehidupan, maka bait Allah itu mengingatkan kita bahwa kita harus menjaga bait Allah atau gereja yang kita kenal sekarang ini sebagai tempat kita berdoa, beribadah, memuji, memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dan kita juga diingatkan untuk memfungsikan rumah Tuhan dengan baik. Kita harus menjaga
kebersihannya. Jangan kita biarkan rumah Tuhan atau gereja menjadi tidak terurus, dibiarkan kotor, dan lain sebagainya. Seringkali kita menyaksikan ada orang-orang yang tidak ingin ikut terlibat dalam kebersihan gereja. Ketika ada beribadah di gereja, kita sering melihat ada sampah-sampah yang ditinggalkan oleh jemaat. Mungkin ada yang berpikir, itu kan tugas kuster. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita menyadari bahwa rumah Allah atau gereja itu adalah harus kita jaga kebersihannya, maka kita juga dipanggil untuk bisa ikut dalam kebersihan gereja dan tidak meninggalkan sampah. Mari kita belajar untuk mencintai rumah Tuhan seperti kita mencintai rumah kita sendiri. Hal yang kedua dari nas kita ini adalah bait Allah merujuk kepada Yesus dan juga kepada kita orang-orang yang percaya. Itu bisa kita lihat pada ayat 17 sampai ayat 22. Rombaklah bait Allah ini, itu pada ayat 19. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika Yesus menyampaikan kalimat rombaklah bait Allah ini, apa respon mereka? Mereka mengatakan 46 tahun orang membangun bait Allah ini dan engkau mengatakan dapat membangunnya kembali dalam 3 hari. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dari sini kita dapat memahami bahwa mereka yang mendengarkan perkataan Yesus itu tidak mengerti apa yang Yesus katakan. Penulis Injil Yohanes dengan teliti mengatakan yang dimaksud Yesus dengan bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Itu pada ayat 21. Itu artinya bahwa korban dalam perjanjian lama itu akan diganti dengan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Korban persembahan tidak lagi diperlukan berupa binatang, tetapi Yesus itu sendiri yang akan dikorbankan. Tubuh Yesus itu sendiri yang akan dikorbankan. Tubuh Yesus adalah bait Allah, dan dia sendiri yang akan mengorbankan dirinya sebagai anak domba Allah, yang akan dipaku di kayu salib. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita menghayati bahwa bait Allah itu adalah tubuh Yesus sendiri yang akan dikorbankan, maka itu juga yang perlu kita hayati dalam kehidupan kita. Kehidupan kita, tubuh kita adalah bait Allah yang hidup. Tubuh kita adalah bait Allah yang mana roh Allah berdiam di dalam diri kita. Tahirkanlah dan bersihkanlah hatiku karena aku sadar banyak hal yang ada di dalam diriku yang mendukakan Tuhan. Markus pasal 7 ayat 20 sampai
23. Itu adalah bagian yang penting yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita. Yesus mengatakan, katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya, sebab yang dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tubuh kita yang merupakan bait Allah seringkali juga dikotori oleh dosa. Oleh sebab itu, kehadiran Yesus ke dalam dunia untuk membersihkan bait Allah atau tubuh kita ini dari dosa. Sebagaimana Yesus menyucikan bait Allah di Yerusalem, Yesus juga ingin menyucikan hati kita yang merupakan bait Allah, agar bait Allah atau tubuh kita ini disucikan dari segala dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, subtema kita bulan Maret ini, menata hati dan hidup sebagai tempat yang layak bagi Tuhan. Dari subtema ini mengingatkan kita, sebagai bait Tuhan yang kudus, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan hidup kita di dalam segala kemunafikan dan di dalam segala kegelapan. Dan Ia bersedia menyucikan kita. Dan melalui pelayanan kita, kita hanya ingin memuji dan memuliakan Yesus sebagai bait Tuhan. Dan bait Tuhan atau tubuh kita ini menjadi tempat doa. Doa yang agung dan mulia bagi pekerjaan Tuhan. Dan dari hidup kita, pelayanan kita masing-masing, hidup kita boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Rasul Paulus juga mengingatkan kita dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20, mengatakan demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita memuliakan Allah melalui tubuh kita. Tubuh kita terdiri dari berbagai macam indera. Indera pendengaran, indera pelihat, indera pendengar, indera berkata-kata. Mari kita gunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Selamat memasuki minggu sengsara keempat, dan selamat merayakan hari doa sedunia dan hari doa anak-anak sedunia. Tuhan memberkati kita. Amin.
Mari kita berdoa, kita naikkan syafaat kita. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur karena kasih-Mu tiada terbatas dalam hidup kami. Kami berterima kasih karena kami boleh mendengarkan firman-Mu. Bimbing kami selalu ya Tuhan, karena kami memerlukan Engkau di setiap langkah hidup kami. Kiranya kasih-Mu selalu mengalir dalam diri kami, dan tolonglah kami supaya kami bisa menjadi pewarta kasih-Mu kepada sesama kami, hingga melalui diri kami dan sesama kami bisa merasakan berkat dan kasih karunia-Mu. Pakailah kami seturut kehendak-Mu. Biarlah firman yang sudah ditaburkan bagi kami boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam hidup kami. Hidup kami adalah bait Allah, dan biarlah kami boleh memuji, memuliakan Tuhan melalui seluruh kehidupan kami. Kami menaikkan doa syafaat pada hari ini. Kami mendoakan seluruh warga jemaat yang beribadah pada hari ini. Kiranya Engkau menyertai dan memberkati mereka di mana saja berada. Kami mendoakan orang tua kami yang sudah lanjut usia, saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran, yang berulang tahun pernikahan, saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, yang terbaring di rumah ataupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan memberkati mereka agar mereka mendapatkan kekuatan dan kesembuhan dari Tuhan. Kami juga mendoakan pelayan-pelayan Tuhan agar tetap setia melayani Tuhan di tengah-tengah masa sulit karena pandemi COVID-19 ini. Kami memohon hikmat dan berkat Tuhan agar kami tetap setia melayani Tuhan dengan sukacita di dalam hidup kami. Kami juga mendoakan seluruh warga jemaat yang selalu setia mendukung pelayanan Tuhan, sehingga gereja terus memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan bagi sesama. Kami mendoakan anak-anak kami di masa muda mereka agar mereka hidup takut akan Tuhan, dan kami juga meminta hikmat dari Tuhan agar mereka tidak salah langkah dalam merespon perubahan zaman ini. Kiranya hati mereka selalu melekat kepada Tuhan, bisa bersikap bijak dalam menghadapi perubahan zaman dalam segala bentuk tawaran dunia. Tolonglah mereka agar mereka dapat meraih masa depan dengan penuh harapan. Tuhan menyediakan yang terbaik bagi anak-anak kami. Kami juga mendoakan bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur atas ratusan suku dan aneka kebudayaan daerah yang menambah kekayaan budaya bangsa kami. Kami mendoakan agar bangsa dan negara kami Indonesia selalu di dalam berkat Tuhan untuk kemajuan bangsa dan negara kami. Kami juga memohon agar seluruh rakyat Indonesia tetap hidup rukun dan damai. Tolong bebaskanlah bangsa kami dan bangsa di dunia dari wabah virus corona. Kami juga mendoakan seluruh umat beragama agar tetap menjaga kerukunan, kedamaian, ketentraman. Bebaskanlah bangsa kami dari hal-hal yang bisa melemahkan semangat persaudaraan dan kebersamaan kami sebagai saudara. Bantulah kami untuk tekun mengajak umat untuk saling menghargai, menghormati, dan mengasihi penganut agama lain, dan mau menerima keberadaan sebagai suatu realita kehidupan. Kami juga mendoakan para pemimpin bangsa agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Berilah kebijaksanaan dan kebijakan kepada mereka
agar setiap keputusan yang diambil sungguh-sungguh bisa memajukan kepentingan masyarakat. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang berada di penjara, yang berada di panti asuhan, yang berada di panti rehabilitasi. Biarlah kasih Tuhan terus mereka rasakan dalam kehidupan mereka. Kami juga mendoakan para pendeta, pemimpin gereja kami dari tingkat majelis sinode GKE, majelis resort GKE, majelis jemaat GKE, dan seluruh warga jemaat di mana saja berada. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami tetap terus di dalam perlindungan, penyertaan, dan berkat Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman. Marilah kita berdiri mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Persembahan syukur. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan yang tertulis dalam Mazmur 96 ayat 7 dan 8. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Marilah kita berdoa. Kepunyaanmu lah ya Tuhan segala yang ada di langit dan yang di bumi. Di tengah masa sulit karena pandemi COVID-19, kami hanya dapat menyerahkan hidup kami dalam kasih dan anugerah-Mu. Saat ini kami ingin mempersembahkan persembahan kami. Terimalah dan berkatilah agar berguna bagi pelayanan gereja dan sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sementara jemaat mempersembahkan persembahan syukurnya, jemaat menyanyi dari pelengkap kidung jemaat nomor 149 bait pertama dan kedua. Ucap syukur pada Tuhan.
Jemaat saya undang untuk berdiri, kita akan menerima pengutusan dan berkat Tuhan. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. 2 Korintus pasal 3 ayat 3. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita. Shalom.